preview. Halo bro dan sis sobat Sinetalk. Seperti yang diperkirakan, Wonder Woman 84 langsung beredar di luaran sana beberapa jam aja setelah film ini ditayangkan di HBO Max. Cuman kayaknya kita harus fair sama kalian yang penasaran dan pengen nonton filmnya. Udah nonton langsung aja filmnya, mau di bioskop ataupun di tempat lain, karena filmnya bagus dan lumayan seru. Kenapa kita bilang cuma lumayan? Karena terus terang adegan aksinya nggak sebanyak yang di film pertama. Di sini masih ada drama yang dikembangkan untuk memperkenalkan satu tokoh yang jadi musuhnya si Wonder Woman, yaitu Cheetah yang diperankan oleh Kristen Wiig. Saya yakin tokoh ini pasti dimunculin lagi kalau ke depan ada sequel Wonder Woman yang berikutnya. Ini kita lihat review orang di IMDb, banyak yang ngasih nilai yang benar-benar absurd. 1, 2, gak usah percaya, itu mah bohongan. Mungkin ada sakut pautnya sama protes yang dilakukan oleh sinias di Amerika atas langkah Warner Bros untuk menayangkan film blockbuster ini dengan cara streaming, karena itu dikhawatirkan akan bisa membahayakan industri film dan bioskop. Jadi nggak usah dihiraukan buat kalian yang biasa lihat rujukan review di IMDb, kita jamin buat penyuka film superheroes, filmnya masih tetap asik. Dan buat penyuka Gal Gadot, pasti masih banyak tergemeskan menikmati pesonanya. Kita tetap bakal paparkan filmnya guys, meskipun nggak akan terlalu ngubek-ngubek dalamannya kayak biasa. Biar kalian yang nontonin video ini, tapi masih pengen nonton filmnya, nggak jadi hilang rasa penasaran. Waktu sudah berada di tahun 1984, Diana kini sudah menjadi bagian dari rakyat bumi. Dia kini tinggal di Washington DC, bukan di London sewaktu cerita film yang pertamanya berakhir. Diana bekerja menjadi seorang historian di sebuah museum di ibu kota negara USA itu. Selama ini Diana masih menjalankan misinya untuk menolong sesama manusia meskipun dalam skup yang lebih kecil aja di kehidupan sehari-hari rakyat kota. Dia nolong orang mau ketabrak mobil, yang mau jatuh dari jembatan, dan sebuah perampokan terhadap barang antik yang terjadi di sebuah mall. Identitas Wonder Woman masih belum terungkap dan sekarang jadi misteri di kota itu. Diana masih menjalani kehidupannya sendiri. Dia bertahan ngejomblo. Ia masih belum bisa move on dari Steve Trevor. Suatu hari museumnya Diana kedatangan barang-barang antik dari hasil perampokan di mall kemarin. Barang antik itu diserahkan kepada Barbara Minerva, salah seorang dari pegawai di museum untuk diinventarisir. Barbara ini pegawai baru dan hanya dengan Diana dia bisa ngobrol. Orang lain menganggapnya nggak ada kayak angin. Melihat Diana, Barbara langsung kagum akan kecantikan dan kepribadiannya yang baik hati. Di antara barang hasil curian tersebut, mereka menemukan sebuah benda yang berbentuk seperti batu kristal yang katanya punya khasiat bisa mewujudkan harapan dengan cara mengucapkan keinginan tersebut sambil memegang atau memandangi batu itu. Iseng-iseng dalam hatinya, Diana membayangkan sesuatu yang sangat ia dambakan. Demikian juga dengan Barbara pada malam harinya. Dia mengucapkan bahwa ia ingin jadi kayak Diana, cantik, seksi, cool, dan jadi perhatian orang-orang. Besok paginya secara nggak sadar Barbara sudah lihai beratraksi. Para pegawai lain di tempat kerjanya mulai memperhatikan dirinya dan bahkan si mbak di butik pun terpesona akan keseksiannya. Sebuah hal yang nggak pernah terjadi di kehidupan seorang ilmuwan yang cupu, Barbara Minerva. Sebelumnya di hari kemarin di tempat kerja mereka ini mereka kedatangan Maxwell Lord, seorang pialang minyak mentah yang sangat populer karena doi ini sering tampil di televisi. Si Maxwell ini datang ke sana untuk menyalurkan donasinya untuk kemajuan museum itu. Dia pun diperkenalkan kepada Barbara untuk berbicara lebih lanjut masalah geologi dan benda-benda mineral yang merupakan bidang yang ditangani oleh si Barbara Minerva ini. Maxwell yang sok kenal sok dekat ini langsung mepet-mepetin Barbara. Sampai ketika di kantornya, ia melihat si batu kristal yang dibilang jelek kemarin sama Diana dan Barbara. Maxwell terlihat tertarik sama batu itu, dan dari sana dia makin kenceng mepet-mepetin Barbara. Dia kemudian cabut setelah sebelumnya ngundang Diana dan Barbara buat datang ke pesta yang besok akan ia gelar. Besoknya di pesta tersebut Barbara dan Diana hadir dan di sini mereka dapat kejutan. Diana menemukan sosok seorang Steve Trevor dalam diri orang asing yang raganya telah ditempati oleh roh dari Steve. Barbara sendiri begitu nyampe langsung diajak cabut sama Maxwell buat mojok berdua dan Maxwell ngajakin ke kantornya Barbara. Mereka kemudian berpacu dalam melodi di ruang kantor tersebut dan Maxwell secara diam-diam mengambil si batu kristal itu. Diana pun sama, dia langsung mojok juga sama Steve Trevor jadi-jadian ini dan mereka pastinya langsung curcol sana-sini dan berpacu pula dalam melodi meskipun si Steve-nya pakai body orang lain tuh. Besoknya dia ngajakin Steve jalan untuk lihat-lihat kehidupan di zaman now tahun 1984. Sementara itu Barbara pun semakin menemukan pembaharuan terhadap dirinya. Dia kini jadi lebih strongky kayak Diana.
Permintaannya di hadapan si batu kristal itu sepertinya memang sudah terwujud, sama kayak Diana yang tiba-tiba bisa dapetin lagi Steve meskipun dalam wujud fisik orang lain. Ketika Barbara ketemu lagi sama seseorang yang pernah melecehkannya di jalanan, ia nggak segan buat menghajar si om-om itu sampai tepar. Di balik semua kemantapan yang didapatnya, Barbara sekarang berubah jadi barbar. Hari itu ketika mereka, Diana dan Barbara ketemu di kantor, Diana nanyain lagi soal batu kristal yang kemarin. Barbara jadi gelagapan. Dia bilang batu itu dipinjam sama si Max Lord, dan Diana pun segera mencium tanda bahaya. Dia langsung ngajakin Steve buat nyari si pialang minyak itu. By the way, si Max Lord ini bisnisnya lagi susah. Dia banyak ditagih soal progres bisnisnya sama para investor yang dia punya. Dia ini pengen bisa sukses agar bisa membuat anaknya bangga. Maka dari itu ia berusaha untuk dapatkan si batu itu untuk memohonkan sesuatu kepada si batu tersebut. Ketika ia mendapatkannya, gak tanggung. Ia langsung meminta agar ia menjadi batu itu sendiri. Jadilah batu itu menjelma dalam diri si Max Lord. Dengan tipu-tipunya, Max akhirnya bisa ambil alih perusahaan dari seorang investor dan demand terhadap perusahaannya tiba-tiba memeludak sampai terjadi chaos. Itu yang Diana dan Steve temui sewaktu mereka nyampe di kantornya Max. Setelah berhasil menyeludup masuk, Diana cuma berhasil nemu cincin dari batu tersebut dan kaget banget dia waktu ia lihat tulisan dalam cincin itu. Tulisan itu dikenalnya bergaya bahasa para dewa. Diana belum yakin dewa yang mana, maka dari itu ia meminta Barbara untuk cari tahu di mana batu tersebut ditemukan. Steve yang bantu-bantu nyari barang-barang gak jelas menemukan sebuah sobekan tiket pesawat di tempat sampah dan sebuah majalah Oil Economist. Tiket tersebut menuju Kairo dan headline majalah itu membahas tentang juragan minyak mentah baru di negara Mesir. Tidak salah lagi, si Max pasti cabut ke Kairo. Diana dan Steve pun dengan pesawat curian kemudian meluncur menuju negara piramida itu. Max memang benar-benar mendatangi si juragan minyak baru tersebut di Kairo. Dia menjebak si orang Mesir itu untuk membuat sebuah keinginan yang ditanggapi dengan candaan oleh si cukong minyak itu. Konsekuensi dari sebuah permintaan di hadapan batu tersebut adalah bahwa sang pemohon harus mengorbankan sesuatu yang berharga dari dirinya. Oleh karena itu, si Max langsung ngambil semua security si orang Mesir tersebut dan gak terduga, semua orang security pegawai juragan minyak Mesir itu ngikutin dirinya. Seketika chaos pun terjadi, efek dari harapan yang tadi dilontarkan oleh si juragan minyak. Diana sama Steve udah nyampe di Mesir. Mereka on the way menuju rumah si juragan minyak, dan di perjalanan mereka berpapasan sama si Max yang udah dikawal sama pasukan si juragan minyak tadi. Mereka pun langsung balik arah dan mengejar rombongan si Max. Diana pun berubah jadi Wonder Woman dan langsung beraksi. Ada satu hal yang di luar dugaan dalam pertempuran ini. Wonder Woman yang luar biasa sakti bisa kena juga tertembak dan berdarah. Sampai akhirnya pada suatu momen, Diana menghindar dari pertempuran dan cuma ngumpet aja di kolong sebuah truk. Diana akhirnya kemudian bisa keluar dari kolong truk itu dan ngadepin langsung si Max. Tapi kemudian berondongan tembakan lagi-lagi menghajarnya dan dia sangat kepayahan menghadapi serangan dari musuh-musuhnya sekarang. Pokoknya dia jadi nggak sakti kayak biasa deh. Pertempuran itu harus berakhir ketika Diana terpaksa harus menyelamatkan bocah-bocah yang lagi main di jalan biar nggak ketabrak sama rombongan kendaraan tempur pasukan si Max. Dan di situ pun ada sebuah kejadian yang nggak lazim. Diana nggak kuat memegang tali lasonya. Ia terjatuh di tengah jalan. Untung dia berhasil dilindungi sama si Steve, tapi akhirnya Max pun lolos jadinya. Diana kemudian mendapatkan penjelasan dari Barbara tentang sejarah batu ini. Batu itu ditemukan di beberapa tempat yang kemudian akan hancur dan binasa, seperti di kerajaan Mesir dan kerajaan suku Maya. Sebagai keterangan lain, Barbara menemukan seseorang yang mengklaim bahwa dia mengetahui tentang batu tersebut. Dia ini mengaku sebagai dukun turunan suku Inca dan berkediaman di tengah kota Washington di samping toko Galaxy Record. Mereka pun janjian buat ketemu di tempat si peramal suku Maya tersebut. Di tempat itu mereka diperlihatkan sebuah kitab peninggalan nenek moyang si Om Peramal Maya itu. Kitab itu yang bahasanya bisa dimengerti oleh Diana menyebutkan bahwa batu itu merupakan sebuah pembawa bencana dan hendaknya dikubur dan gak pernah untuk digali lagi. Diana kini menemukan bahwa dewa yang mewariskan batu tersebut adalah Dolos, dewa segala kebohongan atau The God of Lies, atau disebut juga sebagai The Master of Deception, mbahnya penipuan. Para pemohon harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga darinya seperti kekuatan Diana dan kebaikan dan ketulusan hati seorang Barbara. Permohonan itu bisa ditarik kembali, namun semua yang sudah dimohonkan akan ditarik juga hilang dari dirinya. Barbara langsung keberatan untuk membantai Max yang kini telah menjadi sosok batu tersebut. Dia gak rela kehilangan semua pesonanya, dan ternyata sama kayak si Diana. Dia juga belum kenyang pacaran sama Steve.
mereka memutuskan untuk mencari jalan lain untuk bisa menghentikan Max dan mengembalikan batu itu. Sementara itu, Max yang kini tambah rakus dengan power yang dimilikinya, tambah kerepotan menghadapi para pemohon yang banyak jumlahnya. Dia mengabulkan semua permohonan itu, sehingga terjadi kekacauan di kota Washington. Ketika akhirnya dia berhasil menemui Presiden Amerika, dan ia mengetahui bahwa intelijen Amerika memiliki piranti yang bisa menghack semua jalur broadcasting di seluruh dunia, ia pun berusaha agar bisa menuju fasilitas tersebut. Dengan powernya, dia berhasil menyuruh Presiden Amerika agar dia dibebaskan untuk mengakses fasilitas rahasia itu. Fasilitas itu akan ia gunakan untuk bertatap mata dengan sebanyak mungkin para calon pemohon di seluruh dunia. Jadi dia bisa dapetin pemohon sebanyak mungkin dalam satu gibasan saja. Max yang hendak cabut dari White House akhirnya harus dapat tantangan dulu dari Wonder Woman yang udah nyampe ke tempat itu. Terjadilah pertarungan yang seharusnya bisa cetek aja buat Diana kalau powernya lagi full. Tapi dia sekarang gak segampang itu bisa naklukin musuh. Apalagi ketika kemudian Barbara datang buat melindungi Max. Barbara yang gak rela kehilangan powernya menghalangi Diana dari menangkap Max. Dan powernya si Barbara ini kini malah lebih tinggi dari Diana. Dan dia berhasil membuat Diana terpojok. Max pun berhasil lolos dan kabur menuju fasilitas rahasia itu dengan pesawat helikopter kepresidenan. Barbara menyusul kemudian masuk ke dalam helikopter nebeng bareng menuju tempat tujuan Max. Mungkin maksudnya agar ia bisa selalu jadi bodyguardnya si Max ini. Diana yang kepayahan dipapah oleh Steve keluar dari White House. Dia melihat keadaan di luar udah sedemikian kacau. Satu-satunya cara agar Diana bisa menghentikan Max adalah dengan mengembalikan kekuatannya. Steve membujuknya agar ia menarik lagi permohonannya. Meskipun berat, dia menarik lagi permohonannya itu, dan seiring dengan menghilangnya Steve, kekuatannya pun kini pol lagi. Dia terbang dengan menebeng sebuah pesawat terbang dan berusaha untuk mengontrol angin seperti yang pernah Steve berikan tutorialnya. Diana meluncur menuju tempat Max dan Barbara pergi. Max dan Barbara sampai di studio rahasia itu dan langsung menginstruksikan komando di fasilitas tersebut untuk memulai tayangan dirinya. Dengan broadcast yang berhasil mengintersep sinyal di seluruh dunia, Max mengumandangkan sebuah maklumat agar warga dunia mengutarakan keinginan dan mengucapkan permohonan kepadanya. Tayangan yang disaksikan warga seluruh negara itu berhasil menarik banyak permohonan dan semakin membuat chaos terhadap tatanan hidup di dunia. Diana datang dan dia langsung dihadang oleh pasukan militer yang menjaga fasilitas tersebut. Namun karena kini speed powernya sudah balik, cetek aja buat dia menghajar sekawanan prajurit militer ini. Pertarungan yang ketat kemudian dihadapi ketika Barbara yang sudah berubah wujud menjadi seorang cheetah muncul di hadapannya. Pertempuran pun terjadi. Diana membekali dirinya dengan perisai Asteria yang merupakan warisan seorang prajurit Amazon yang sakti dan berhasil menahan serangan-serangan si cheetah. Serangan balik pun dilakukan, dan kini Cheetah yang berhasil dipojokkan oleh Diana, sampai akhirnya berbuah sebuah tendangan pojok. Cheetah yang lemah di air ini akhirnya berhasil dilumpuhkan, mungkin bakal mati kalau nggak diselamatkan oleh Diana sendiri. Sekarang tinggal bagaimana caranya Diana menangani si Max, dan kunci dari semuanya adalah bagaimana cara agar Max bisa menarik permohonannya untuk menjadi batu kristalnya Dolos, si God of Lies itu. Nah, demikianlah pokoknya clue yang pasti Wonder Woman gak mungkin mati. Dan diantara mereka tinggal satu orang aja yang masih gak mau balik ke basic, yaitu si Cheetah alias Barbara. Sudah pasti ini mah link yang ditinggalkan oleh sutradara sebagai bridging buat kelanjutan cerita buat sequel berikutnya. Jadi sepertinya sudah bakal bisa dipastikan Wonder Woman ketiga pasti akan dibikin. Dan Cheetah ini akan menjadi jokernya buat Wonder Woman, musuh gerotnya kalau orang Bandung bilang. Yo guys, jadi begitu inti ceritanya. Buat yang masih pengen nonton filmnya, masih banyak kok hal yang gak kita bahas di sini. Soal cara Diana bikin Max narik permohonannya dan soal sejarah Asteria juga. Juga soal cowok yang kemudian kayaknya bakal bikin Diana move on dari Steve. Oke ya, kita ciao dulu. Thanks buat guys semua yang udah mau nontonin sampai akhir videonya. Ketemu lagi di video berikut. Ciao.